Informasi lainnya, biasa seorang bocah berusia 10 tahun di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah berada di aliran sungai bersama buaya muara berukuran 8 meter. Diketahui bocah kelas 4 itu diduga menjadi korban sang predator. Warga Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat digegerkan dengan penemuan tubuh bocah berusia 10 tahun yang dibawa oleh buaya muara. Warga sekitar yang melihat kejadian ini pun tidak ada yang berani untuk mencoba menyelamatkan anak itu. Menurut keterangan sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian, sebelum disambar oleh buaya, korban tengah asik mandi berenang bersama dengan beberapa orang temannya. Beberapa saat setelah korban diseret oleh buaya ke dasar sungai, warga sempat menyaksikan buaya pemangsa ini membawa korban beberapa kali ke permukaan air dan kemudian menyelam lagi. Usai dilakukan serangkaian upaya pencarian, jenazah bocah yang diterkam buaya ini pun ditemukan. Jenazah langsung dibawa ke tepi sungai menggunakan perahu. Untuk memperbaharui informasi terkait dengan kasus buaya muara yang menerkam seorang bocah berusia 10 tahun ini, kita sudah terhubung dengan Polisi Kehutanan BKSDA Kalimantan Tengah. Ada Bapak John Predi Purba. Selamat malam Pak John. Kita mau mengupdate informasi Pak. Terakhir kali ada informasi mengenai korban ini sudah berhasil ditemukan. Apakah benar demikian Pak? Ya, selamat malam Pak Teja. Ini dari lokasi memang betul tadi pukul 8.30 korban sudah berhasil ditemukan di lokasi. Terakhir kali korban terlihat masih di mulut buaya. Baik, Pak mungkin bisa jelaskan Pak, ini karakteristik buaya muara ini apakah mereka memang memangsa anak ini artinya sebagai mangsa begitu, atau ini hanya sebagai upaya untuk melukai begitu Pak sang anak? Oke, sebelumnya izin kami meluruskan informasi bahwa jenis buaya tersebut adalah buaya sapit, buaya sinyulum. Dan buaya ini memang rutin, memang sering muncul di lokasi kejadian. Dan kita dari tim BKSDA juga secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan terakhir bulan lalu kita juga sosialisasi bersama ke masyarakat sekitar Sungai Arut. Dan memang baru pertama kali ini kejadian ada buaya yang menyerang masyarakat, karena selama ini setiap kali buaya muncul masyarakat sudah mengerti dan tidak beraktivitas di sekitar sungai. Memang tadi informasinya ketika ada 3 orang anak sedang berenang di pinggiran sungai, 2 dari anak itu melihat ada buaya muncul. Ketika dia memperingati temannya si korban, mungkin karena dianggap hanya bercanda, dia tidak langsung naik ke atas perahu. Kemudian tidak lama setelah itu dia tertarik ke dasar sungai, seperti itu. Oke, mungkin bisa dijelaskan juga Pak, kondisi jenazah saat ditemukan Pak, apakah buaya ini melukai korban? Oke, tadi ketika korban dievakuasi kita tidak bisa lihat secara langsung dengan dekat, karena tadi ketika evakuasi kita bagi tim dari 2 sisi sungai. Kebetulan tim kami tadi tidak berada di posisi yang cukup dekat dengan korban. Cuman dari video yang tadi beredar dan keterangan dari keluarga, ada sedikit luka di bagian perut, Pak. Oke, luka di bagian perut. Selanjutnya Pak, korban ini dibawa kemana dan juga apakah dilakukan visum untuk menentukan penyebab korban meninggal ini? Ya, informasi terakhir yang kami dapat dari keluarga, korban langsung dibawa ke rumah duka dan sudah ditangani oleh keluarga, dan rencana besok pagi akan langsung dikebumikan. Oke,
kita mau mengkonfirmasi Pak, ini ada beberapa versi mengenai cerita Pak. Ada yang bilang bahwa korban ini disambar buaya saat tengah berenang, ada juga yang bilang bahwa sebenarnya korban ini merupakan tenggelam. Kalau dari di lapangan bagaimana Pak? Ya, memang dari keterangan saksi yang sudah beberapa orang kita tanyakan informasi, memang dia sedang berenang, si korban sedang berenang, dan ketika kejadian itu, ketika dia tenggelam, belum ada warga lain yang melihat ada buaya, kecuali anak-anak yang berenang bersama si korban. Dan setelah si korban tenggelam sekitar 1,5 jam, baru buaya itu muncul ke permukaan. Baik, Pak, ini kan kita tahu bahwa mungkin ini merupakan habitat buaya di mana masyarakat juga tinggal di sekitarnya, Pak. Apa kemudian yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat untuk kemudian mencegah hal ini terulang kembali, tapi juga kita tidak merusak habitatnya tentunya? Ya, memang kita sudah beberapa kali menghimbau kepada masyarakat di sekitar Sungai Arut, karena memang suka tidak suka Sungai Arut ini merupakan habitat asli buaya sinyulong dan juga buaya muara. Kita sudah seringkali menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mandi ataupun berenang di sungai, dan kita selalu menghimbau untuk anak-anak mandinya itu tidak turun ke sungai, tapi dibuatkan kamar mandi di atas jembatan atau di rumah, karena kemunculan buaya ini memang sangat sering terjadi. Setiap tahun pasti ada muncul, Pak. Baik, karena ini merupakan habitatnya ya Pak. Tapi ini merupakan kasus pertama, kami kembali ingatkan, artinya bahwa kita harus belajar ya Pak, ini juga bagaimana kemudian kita bisa hidup berdampingan antara makhluk lain di bumi ini. Terima kasih Pak. Kita juga tentu berharap ini tidak terulang kembali. Terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan untuk Berita Satu Malam. Terima kasih Pak.